Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta. Dan kali ini kita mau review lanjutin Pokemon Scale World ya. Yang sebetulnya ini rilisannya udah lama sih, yang sebelum Galar, bahkan sebelum Johto juga. Ini adalah Pokemon Scale World Kanto Professor Oak set. Yang sebetulnya kalau misalnya kalian bisa dapetin evolusi terakhir dari Kanto ini di set reguler ya. Tapi kalian nggak bisa dapet Professor Oak-nya nih sama Pokeball di sini. Oke. Jadi langsung aja kita unboxing boxnya. Kita buka ya. Ini bukanya salah. Jadi ini bukanya dari sini. Buka gitu. Lihat ya, isi dalam boxnya nih ada beberapa box coklat, ada partisinya banyak, dan seperti biasa ada permen. Ini kita buka satu-satu dulu ya boxnya ya. Dari yang sini dulu. Yang ini itu dalamnya adalah ada Blastoise nih. Ini ada Blastoise dan ini tembakannya ya, punggungnya ya. Jadi nanti tinggal dipasang di punggungnya. Terus box yang keduanya, boxnya lebih kecil. Nah di sini ternyata ada Professor Oak-nya sama meja Pokeball. Jadi ini dia ada di box paling kecilnya, kelihatan ya. Kayak gini. Terus di box yang panjang ini dalamnya ini ada sayap Charizard. Jadi ini yang paling panjang nih sebetulnya adalah boxnya Charizard. Kelihatan ya, ada Charizardnya dan si sayapnya ini kepisah ternyata. Jadi kita harus masang lagi. Dan box yang terakhir ini yang paling besar ukurannya. Isinya adalah udah jelas tentu aja Venusaur. Ini bunganya ya. Di bagian atasnya. Dan ini yang sangat besar sekali nih. Lihat ya, gede. Ini adalah Venusaurnya. Nggak kelihatan tapi nih. Terus ini nggak ada nih, kosong. Jadi cuma terakhir isinya adalah permen. Cuma satu ya, pelit juga nih Bandai nih. Mana nih? Boxnya padahal gede banget. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya aja. Let's go. Pertama kita masuk dulu ke Venusaurnya ya, karena set di sini kan besar-besar semua nih. Jadi kita akan review satu-satu. Dan pertama nih Venusaurnya nih, lihat ya, ukurannya besar. Ini ukuran telapak tangan. Ini Venusaurnya segini nih. Jadi ini kurang lebih seukuran telapak tangan manusia. Dan karena si Venusaur bentuknya kodok, jadi kita bisa kelihatan ya. Ini dia mirip banget. Posenya kayak kodok lagi jongkok. Dan catnya bagus banget. Dia Dove seperti Scale World biasanya. Warna biru muda. Dan ada warna-warna merahnya kayak di mata, kayak di kupingnya, dan di lidahnya. Terus ini beberapa aksesorisnya yang bisa kalian pasang di Venusaur ya. Dan aksesorisnya cukup banyak dan besar-besar banget. Pertama, ini adalah bagian tiang pohonnya. Ini bagian tiang pohonnya ini warna coklat. Jadi gini caranya. Di bagian atasnya Venusaur nih ada lubang. Ada lubang yang ukurannya udah disesuaiin ya. Jadi ini bukan kotak biasa, kalian tinggal masukin aja, nyesuaiin sama lubangnya. Ini kita masukin. Oke. Pertama itu dulu yang harus kita lakuin. Terus kedua, dia punya 4 buah daun hijau ini yang sebetulnya kalau kelihatannya hampir sama aja ya.
Tapi sebetulnya kalau misalnya dilihat dari tiangnya ini beda-beda ya si colokannya. Ada yang bentuknya L, ada yang bentuknya U, ada yang juga bentuk kayak gini, jadi beda-beda ya. Dan kita sekarang tinggal nyesuaiin aja sih. Ini kan pertama, ini bentuknya gini nih, kayak T, huruf T, kebalik. Ini kita masukin aja nih tuh, sama. Oke. Terus yang ini bentuknya L. Di sini bagian depannya juga bentuknya L, jadi masukin langsung. Terus di selanjutnya nih bagiannya kayak huruf U, di sini juga bagian kayak huruf U. Masukin aja. Dan yang terakhir, yang paling belakang nih dia flat aja ya. Dan tapi jangan kebalik. Di bagian yang daunnya kayak gini nih, ke bawah itu yang bagian atasnya. Oke, kepasang semua nih. Dan tinggal bagian atasnya nih, bagian bunganya warna pink. Di sini nih ada dekal warna putih ya, dekal warna putih gradasinya ya. Dan bagusnya di bagian bawahnya juga ada dekalnya ya. Dan cara masangnya kayak gini. Di sini juga bukan bulat biasa, di sini dia ada pengaitnya. Dan tinggal diikutin aja cara pasangnya. Sip. Jadi ini dia Venusaurnya, ukurannya besar ya. Ini dia Venusaurnya. Dan sekarang kita masuk ke Charizard. Sekarang kita masuk ke Charizardnya ya. Jadi ini adalah Charizardnya. Ukurannya panjang juga ya. Ukurannya panjang banget. Dan buntut apinya langsung nyatu ya. Jadi dia nggak kepisah. Dan di sini dia dapat aksesorisnya adalah sayapnya jadi terpisah dari Charizardnya, dan juga dapat stand warna transparan ya, warna putih. Jadi cara masangnya gampang, ini nggak kayak Venusaur tadi yang banyak banget partnya. Ini tinggal sebetulnya diikutin aja, ini sayap sebelah kiri tinggal dimasukin, lalu satunya sayap sebelah kanan, gitu. Dan yang terakhir kita naikin dulu. Dan yang terakhir nih adalah standnya. Sebetulnya si Charizardnya sendiri ini bisa berdiri ya, bisa berdiri kayak gini. Tapi karena di Pokédex-nya dia posenya agak terbang gitu ya. Jadi si gunanya stand ini adalah untuk menyanggah badan ini. Ini bagian yang agak panjang nih untuk buntutnya ya. Nah kayak gini. Memang nggak terlalu beda signifikan ya. Ini sama dipakai sama stand tuh ya. Beda cuma si kakinya nih agak naik sedikit, jadi agak melayang. Oke, jadi gitu ya Charizardnya. Sekarang kita pindah ke Blastoise. Dan ini Pokemon ketiga dari set ini, yaitu Blastoise. Jadi di sini Blastoise nih salah satu yang paling compact ya. Jadi bukan kecil, dia lebih ke compact. Karena kan kalau Charizard dia buntutnya panjang, jadi kelihatan lebih lebar, lebih besar. Dan di sini dia cuma dapat aksesorisnya paling dikit ya, 2 doang, yaitu adalah bagian cannon di punggungnya. Dan di cannonnya ini berbeda ya nih si packnya untuk pasangnya. Jadi yang satu ini bentuknya L, yang satu bentuknya T, dan kita tinggal lihat aja bagian dalamnya. Ini untuk bagian yang T, ini ada di sebelah kirinya, Blastoise. Tinggal pasang aja. Lalu untuk yang bagian L, itu ada di bagian kanannya. Pasang aja. Gampang banget ya cara pasangnya, karena dia aksesoris juga paling dikit. Kayak gini Blastoise-nya. Dan sekarang kita terakhir ke Profesor Oak-nya. Dan yang terakhir yang jadi spesial di set ini tentu jelas adalah Profesor Oak-nya ya. Karena kalian cuma bisa dapat Profesor Oak-nya ada di set ini doang ya. Kalian bisa dapat yang lainnya kan di set reguler. Dan di sini nggak cuma Profesor Oak-nya aja, di sini aksesorisnya ada ya nggak gitu banyak sih sebetulnya. Tapi buat kalian para pemain Pokemon yang generasi lama ya, ini jadi salah satu item yang
menarik gitu. Kenapa? Di sini ada meja yang ada 3 Pokeball yang sayang yang nggak bisa dilepas, jadi udah tempelan semua. Ini adalah ketika si Red harus milih, yaitu kita ya, itu karakter utama kita harus milih salah satu starter yang akan kita bawa petualangan di Kanto. Jadi di sini ada 4 tiang nih, ada 4 tiang mejanya. Cara pasangnya gampang. Di bawah sini kan ada lubang ya. Jadi keempat-empatnya ini sama sebetulnya. Tinggal pasang aja. Nggak usah takut ketuker karena semuanya sama. Nah udah. Jadi mejanya cuma sekecil ini aja nih. Oke. Terus di sini dapat stand juga nih untuk Profesor Oak-nya. Profesor Oak sebetulnya bisa berdiri sendiri sih, lihat ya. Kan dia bisa berdiri. Tapi kalau kalian butuh tambahan ekstra, ini bisa jadi alat bantu. Ini masangnya agak aneh ya, karena kakinya kan nih sempit ya nih. Jadi harus agak dibuka kakinya dan kakinya diselipin. Oke, tuh lihat. Perbedaannya nggak terlalu signifikan sih karena memang udah bisa berdiri. Dan aksesoris terakhir adalah rumput. Ini ada 3 rumput ya. Yang kalau di gamenya ini rumputnya ini adalah tempat untuk Pokemon muncul ya, tempat untuk Pokemon Wild muncul. Jadi ketika Tyranitar lewat akan ada animasi tertentu yang keluar Pokemon random yang ada di daerah situ gitu kan. Jadi kayak misal baru mulai kita ketemu Rattata atau Pidgey random gitu kan. Tapi lucunya ini cuma dikasih 3. Cuma ada 1, 2, 3. Apakah nantinya akan ada rumput lain yang akhirnya kita bisa bikin wild area lebih banyak? Nggak tahu juga. Tapi ini ya lucu sih. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya sama Skyward yang lainnya. Oke, jadi itu dia unboxing dan review dari Pokemon Skyward Kanto Profesor Oak set ya. Jadi kalau menurut saya set semua ini sebetulnya worth it nggak worth it ya. Kenapa? Karena buat kalian yang udah punya Charizard, buat yang punya Venusaur, buat yang udah punya Blastoise versi reguler, sebetulnya set ini sih nggak perlu dibeli sih. Kenapa? Karena ya sama aja gitu, mereka bertiga nih benar-benar nggak ada bedanya. Jadi di paketan ini yang spesial ya sebetulnya cuma ada Profesor Oak-nya, ada meja Pokeball, dan satu lagi ada rumput. Jadi perbedaannya cuma ada situ doang spesialnya. Tapi buat kalian yang masih baru mau koleksi gitu kan, masih baru mau mulai koleksi atau belum punya Charizard, Venusaur, dan Blastoise dan pengen melengkapi bener-bener versi region Kanto sih, ini worth it banget ya. Walaupun memang si set ini nih limited ya. Mungkin kalian akan lebih susah nyarinya dibanding yang reguler mereka bertiga. Tapi karena sama aja ya. Kecuali 3 starter ini hadir dengan pose yang berbeda gitu kan, atau mereka hadir dalam varian shiny, mungkin akan lebih jauh lebih worth it. Karena ya ternyata sama aja gitu, nggak ada bedanya sama sekali. Oke. Jadi gimana menurut kalian soal set ini? Komen aja langsung di bawah. Dan klik like kalau suka video ini. Terus juga jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang koleksi Pokemon. Dan jangan lupa untuk subscribe Toys Karta untuk lihat updatean mainan terbaru yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.